lagi. Saya ada seorang sedikit dari kami tentang Pramudia. Pramudia tahun ini dari Kemenkes akan turun ke Kabupaten Lembata untuk menetapkan Kabupaten Lembata sebagai daerah bebas pramusia. Jadi saya cerita sedikit tentang pramusia Mama. Pramusia kalau bahasa Edang Uan. Uan kah? Uan. Kalau dari yang waktu SD masih more, tapi sekarang pokok. Kalau memang ada kasus lagi harus segera diobati. Jadi pramusia itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri yang bernama Treponema pallidum. Itu terjadi pada anak-anak di usia 0 sampai 15 tahun. Jadi orang dewasa itu tidak kena. Yang kenanya di anak-anak. Jadi memang dulu waktu saya masih SD itu ada vaksin yang namanya vaksin pramusia. Vaksin pramusia dulu tuh biasanya disuntik di anak kelas 1, terus naik kelas 2 lagi disuntik ulang. Setelah itu saya juga tidak dengar lagi itu pramusia. Jadi dia itu penyakit menular, penyakit kulit yang menular yang disebabkan oleh bakteri yang bernama Treponema pallidum. Dia menyerang anak-anak di bawah usia 15 tahun sampai 0 bulan. Terus dia menular masuk melalui luka, daerah kulit yang terbuka atau terbuka. Dia menular melalui mulut. Jadi ada nanah dari penderita pramusia masuk melalui kulit yang terbuka atau tidak terbuka. Tidak sakit, dia tidak sakit. Dia muncul luka tapi tidak sakit, ditekan juga tidak sakit. Terus dia semakin luka, kelenjar getah bening luka. Misalnya luka di kaki, ada biji-biji di pangkal paha, itu namanya kelenjar getah bening, dia luka. Terus atau di tangan, di ketiak. Ya, kalau di luka biasanya di leher sini dia luka. Tapi tidak sembuh betul. Lukanya itu tetap ada. Gomaya tapi luka oleh. Terus kumannya masuk terus ke dalam tubuh, jalan terus di dalam tubuh. Walaupun lukanya sembuh. Terus yang kedua stadium sekunder. Stadium sekunder itu biasanya luka itu muncul kembali setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun dia muncul kembali. Dia muncul kembali semakin nyeri. Waktu yang stadium pertama itu dia tidak nyeri. Setelah 2 tahun lukanya muncul kembali, dia nyeri. Terus yang ketiga stadium tersier. Stadium tersier dia muncul lagi, terus bisa menyebabkan cacat. Tidak meninggal, bisa cacat. Terus stadium laten, gejala klinisnya sudah tidak muncul. Kelenjar getah bening tidak luka, lukanya tidak nyeri, tidak demam. Tapi kuman itu dia tetap tinggal dan dia bertahan di dalam tubuh itu sampai 5 tahun, bisa bertahun-tahun. Bisa sampai bertahun-tahun dan dia dapat menjadi sumber penularan baru. Misalnya ada gejala seperti itu biasanya tidak langsung ditetapkan pramusia namanya, bukan. Nanti ada pemeriksaan lagi, pemeriksaan ada di puskesmas juga ada, namanya RDT, rapid. Kita ambil darah di ujung jari, diperiksa apakah itu kuman pramusia atau bukan. Kalau misalnya kuman pramusia, berarti